Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, ada 5 hal yang membuat Allah Subhanahu wa Ta'ala malu. Yang pertama, seseorang yang berdoa dibalas hampa. Dari Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya Rabbmu Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pemalu lagi Maha Mulia. Dia malu terhadap hambanya yang berdoa dan mengangkat kedua tangannya kepadanya, kemudian dia menolaknya dengan hampa." Hadis riwayat Abu Daud nomor 1488. Lalu yang kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pemalu dan menutupi. Dari Ya'la bin Umayyah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam melihat seorang laki-laki yang mandi di tanah lapang, terbuka tanpa kain penutup, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam naik ke atas mimbar, memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menyanjungnya. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla Maha Pemalu lagi Maha Menutupi. Dia mencintai sifat malu dan menutup aib atau aurat, maka jika seorang di antara kalian mandi, hendaklah dia menutup auratnya." Hadis riwayat Abu Daud nomor 4012. Lalu yang ketiga, membuka aib hamba yang soleh. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha sempurna kekayaan atau ketidakbutuhannya terhadap semua makhluknya karena kemuliaan atau kemurahannya. Dia, Allah Subhanahu wa Ta'ala merasa malu untuk membuka aib dan mempermalukan hamba tersebut, serta menimpakan siksaan kepadanya di dunia, bahkan Dia Azza wa Jalla menutupi aib hambanya. Lalu yang keempat, malu kepada Allah. Dan Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salah seorang dari mereka berlindung kepada Allah, maka Allah pun melindunginya. Yang lain, dia malu sehingga Allah pun malu darinya. Adapun yang lainnya lagi, dia berpaling sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala berpaling darinya." Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 66 dan Muslim. Hadis tersebut adalah lafaz Al-Bukhari. Yang terakhir, menyingkap takdir aib hambanya. Dia malu untuk menyingkap takdir aib hambanya, bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala menutupinya dengan sebab-sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala persiapkan untuk menutupinya. Lalu setelah itu Allah Subhanahu wa Ta'ala memaafkan dan mengampuninya, seperti dalam hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu, "Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mendekatkan kepadanya seorang mukmin, lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala menutupkan pada dirinya penutupnya. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala bertanya kepadanya, 'Apakah kamu tahu dosa ini?' Maka hamba itu pun mengatakan, 'Iya wahai Rabbku.' Sehingga ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala meminta dia mengakui dosanya, lalu dia pun yakin bakal binasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan kepadanya, 'Aku telah menutup dosamu di dunia dan pada hari ini aku ampuni kamu.'" Hadis riwayat Bukhari nomor 183. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang dapat saya bagikan. Semoga bermanfaat dan membawa keberkahan untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.